Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugraha. Saat ini akan sedikit mempresentasikan terkait dengan perancangan strategi sistem informasi dalam mendukung transformasi bisnis PT Bank Jago Tbk sebagai bank digital. Ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah AS Strategi, Manajemen, dan Acquisition. Kemudian terkait yang pertama ini adalah review dari tugas sebelumnya terkait dengan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat dari proses Bank Jago dalam bertransformasi dari sebelumnya bank konvensional menjadi bank digital. Ini sebenarnya ada beberapa poin yang nantinya akan dibahas lebih lanjut terkait dengan strategi yang akan diajukan. Seperti dari sisi strength ada salah satu terkait dengan sistem informasinya yang sudah digital native, dalam artian semua infrastrukturnya dari awal dibangun sudah POV sebagai digital gitu, embedded. Kemudian ada integrasi API, kemudian manfaat data untuk analisis bisnis, dan juga infrastrukturnya yang fleksibel dan scalable. Kemudian dari sisi weakness ada biaya investasi yang tinggi, kemudian tergantung sekali pada ekosistem mitra karena banyak berkolaborasi, kemudian pengolahan IT yang kompleks, kemudian kebutuhan SDM IT yang juga memiliki kompetensi khusus gitu ya. Kemudian dari sisi opportunity, melihat dari pertumbuhan layanan perbankan di Indonesia yang sudah banyak merambah ke arah digital. Kemudian sudah banyaknya ekosistem digital seperti fintech, kemudian pemanfaatan big data dan AI, dan juga meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Kemudian dari sisi threat, terdapat resiko keamanan cyber, perubahan regulasi yang dinamis dari pemerintah maupun dari OJK, kemudian adanya gangguan layanan sistem, dan juga persaingan bank digital yang ketat. Jadi dari analisis ini dilakukan beberapa kajian strategi yang akan dilaksanakan untuk menanggulangi maupun merespon gitu ya. Yang pertama dari sisi infrastruktur teknologi, strategi yang diajukan adalah implementasi dari beberapa metode dalam menjaga layanan. Yang pertama adalah hybrid cloud. Jadi hybrid cloud ini adalah kombinasi antara private dan public cloud. Untuk tujuannya sendiri adalah mengurangi biaya infrastruktur jangka panjang. Jadi tidak, misalkan kita hanya menggunakan public cloud, nanti biasanya biaya yang akan dibayarkan setiap bulannya itu cenderung lebih mahal. Tapi ketika hanya menggunakan private cloud itu nanti ada resiko terkait dengan availability gitu, jadi tidak scalable juga. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan elastisitas kapasitas. Jadi ketika membutuhkan mesin mungkin compute yang besar, nanti bisa diatur apakah akan ditaruh di private maupun di public cloud-nya. Kemudian strategi yang kedua dari strategi infrastruktur adalah HA dan juga disaster recovery, high availability dan disaster recovery. Jadi konsep dari HA sendiri adalah data itu tidak hanya disimpan hanya dalam satu data center, tapi bisa dua atau lebih dengan skema aktif-aktif. Jadi dua-duanya dapat melayani customer secara real time. Jadi tidak hanya yang satu aktif ketika yang lainnya down, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan disaster recovery adalah backup yang otomatis dan juga adanya uji pemulihan berkala. Jadi selain memastikan bahwa backupnya itu berjalan, juga harus dipastikan hasil backupannya ini dapat dipulihkan sewaktu-waktu. Kemudian dari sisi strategi integrasi sistem data dan aplikasi, ini ada dua yang utama. Yang pertama adalah Enterprise Integration Platform dan juga Master Data Management. Yang pertama dari Enterprise Integration Platform ini adalah pengelolaan API
terpusat dan juga API governance, karena secara core bisnis dari PT Bank Jago Tbk sendiri adalah fintech yang bekerja sama dengan mitra-mitra yang juga memiliki layanan-layanan yang utama gitu. Misalnya dari GoPay, kemudian dari platform investasi, mereka secara real time harus terkonek datanya melalui API. Kemudian yang kedua adalah master data management. Jadi ada penetapan terkait dengan data mana yang akan dijadikan single source of truth seperti itu. Kemudian strategi selanjutnya adalah strategi pengelolaan perubahan. Jadi tadi sudah bicara terkait dengan infrastruktur, kemudian pengelolaan data. Nah, yang menjadi titik penting lainnya adalah yang mengelola gitu. Jadi dari sisi humannya. Jadi dari strategi pengelolaan perubahan ini atau change management ini bakal banyak berkutat pada pengelolaan manusia gitu, mulai dari peningkatan literasi digital dan keamanan informasi kepada karyawan, kemudian sosialisasi setiap perubahan melalui workshop maupun town hall meeting. Kemudian dari sisi rekrutmen tenaga kerja juga harus disiapkan juga karyawan yang memiliki spesialisasi terkait dengan kebutuhan analisis data maupun pengelolaan IT gitu ya. Bisa dari mungkin dari sisi cyber security, kemudian meningkatkan sistem dari sistem arsitek gitu, dan juga tidak lupa mengupgrade skill karyawan IT yang lama, mungkin sebelumnya belum memiliki keahlian khusus. Ketika ada kebutuhan terkait dengan teknologi baru, maka karyawan lama juga harus diikutkan. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah strategi risiko dan keamanan data. Jadi ini berkaitan erat dengan data gitu ya, terkait dengan akhir-akhir ini banyak cyber attack. Yang pertama adalah menerapkan zero trust model. Jadi tidak ada kepercayaan otomatis pada pengguna atau sistem. Jadi semua akses terhadap data harus terdapat sistem yang melakukan checking gitu ya. Jadi tidak hanya sekali, mungkin bisa 2 kali ataupun lebih. Kemudian yang kedua adalah encryption dan data masking. Jadi setiap data yang dalam transit dan tersimpan di storage itu harus dienkripsi, dan juga data masking ini terkait dengan menyembunyikan data-data sensitif, misalnya data KTP user, kemudian mungkin data email. Itu secara ketika saat diakses dia harus dimasking agar tidak plain text gitu ya, tidak gamblang dibaca oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan strategi risiko selanjutnya adalah terkait dengan compliance. Ini terkait dengan bagaimana PT Bank Jago ini melihat dan mengupdate regulasi dari OJK dan juga mengaplikasikan regulasi-regulasi ini juga, dan juga terkait dengan standar keamanan perbankan di internasional. Kemudian dari strategi-strategi ini ada beberapa dampak yang akan dibahas. Yang pertama dari dampak efisiensi operasional, ada 3 ini. Yang pertama adalah mengurangi waktu pemrosesan transaksi dengan KPI atau indikator keberhasilan, menurunkan waktu proses transaksi lebih dari 30%. Itu jadi diharapkan dengan adanya tadi ya terkait dengan peningkatan infrastruktur, kemudian peningkatan pengolahan data, jadi pemrosesan transaksi bisa diturunkan 30% gitu. Kemudian yang kedua, menurunkan biaya operasional melalui otomasi. Jadi dan untuk indikatornya adalah pengurangan biaya infrastruktur hingga 20% gitu. Jadi dari tadi pengaplikasian hybrid gitu ya, cloud hybrid, itu bisa mengurangi biaya infrastruktur yang mungkin sebelumnya full cloud ataupun full private cloud seperti itu. Kemudian yang ketiga ada meminimalkan downtime system dengan KPI atau indikator keberhasilan ketersediaan sistem uptime 99,9%. Jadi bagaimana caranya sistem itu tidak ada downtime gitu ya, hampir tidak ada downtime-nya. Kemudian dari
sisi sinergi bisnis, setelah adanya setelah adanya strategi yang dijalankan, yang pertama dampaknya adalah integrasi cepat dengan mitra digital dengan KPI waktu integrasi mitra baru berkurang hingga 50%. Jadi tadi ketika data sudah diolah, sudah distandarkan terkait dengan API, governance-nya, nanti ketika ada mitra baru diharapkan cepat gitu ya saat integrasinya. Kemudian yang kedua, harmonisasi data nasabah lintas platform dengan indikator keberhasilan tidak ada konflik data lintas sistem. Jadi karena konsep utamanya adalah integrasi antar mitra di PT Bank Jago, maka diharapkan tidak ada konflik data saat data itu ada transaksi gitu antar platformnya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kolaborasi bisnis dengan fintech. Otomatis ketika standarnya sudah dibuat gitu ya, nanti jumlah kemitraan strategis juga bisa terus bertambah. Kemudian dari dampak ROI atau return on investment, yang pertama adalah meningkatkan pendapatan melalui layanan digital baru dengan indikator keberhasilan ROI positif dalam 2-3 tahun. Jadi di awal perkembangan PT Bank Jago sendiri memang secara ROI masih minus, karena memang biasanya saat awal masih dalam rangka menggait nasabah gitu. Jadi banyak dilakukan aktivitas marketing, jadi secara ROI masih negatif. Jadi untuk dampak dari strategi tadi diharapkan positif dalam 2-3 tahun. Kemudian yang kedua adalah menghemat biaya IT jangka panjang, karena pertumbuhan transaksi digital diharapkan juga bertumbuh 250% per tahun. Kemudian dampak yang ketiga adalah meningkatkan loyalitas nasabah dengan retensi nasabah meningkat menjadi 15%. Kemudian dari rencana implementasi dari beberapa strategi tadi yang sudah dijabarkan gitu ya, ini disusun dalam bentuk timeline. Jadi untuk mempermudah dalam implementasinya, seperti di tahun pertama ada dari sisi strategi infrastruktur teknologi, ada aplikasi terkait dengan hybrid cloud arsitektur, kemudian dari sisi integrasi sistem dan data ada implementasi EIP dan MDM, kemudian dari pelatihan digital pegawai juga dimulai di tahun pertama. Jadi nanti setiap tahunnya ada progres, mungkin ada yang membutuhkan waktu 2 tahun, nah itu nanti diselesaikan di tahun sebelumnya atau diteruskan seperti itu. Kemudian secara keseluruhan gitu ya, jadi diharapkan dengan AS strategi dan manajemen acquisition yang sudah dijabarkan dapat menjamin keberlanjutan transformasi digital dari PT Bank Jago, kemudian meningkatkan keamanan, keandalan, dan integrasi sistem, karena tadi ada beberapa sistem yang diperbaiki baik dari sisi data dan juga keamanan. Kemudian memperkuat daya saing dan dalam ekosistem digital, otomatis karena Bank Jago salah satu pionir gitu ya dalam bank digital di Indonesia. Kemudian menguatkan tata kelola dan manajemen risiko IT, dan juga mendukung pertumbuhan bisnis dan inklusi keuangan. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.